Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini sebuah gunung besar datang menabrak ke bawah dari langit. Sementara banyak pilar cahaya keluar dari banyak gua di gunung. Ketika pilar cahaya dengan cepat terjalin, langsung membentuk susunan cahaya besar di bagian bawah gunung dalam waktu yang sangat singkat. Kebetulan Lindong berada di tengah larik cahaya ini. Pada saat yang sama, murid-murid Sekte Dao di sekitar peron juga buru-buru mundur dan membuat jarak. Mata mereka serius saat mereka menyaksikan adegan ini. Orang itu memang memiliki beberapa kemampuan. Ucap Moling berkomentar dengan suara berat. Tidak peduli apa, dia adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda Gua Tebing Besar. Gua Tebing Besar juga dianggap sebagai sekte super. Oleh karena itu, mereka tidak mungkin lemah. Alis Ying Huan sedikit berkerut saat dia berkata, "Aku ingin tahu, apakah Lindong akan menggunakan kitab suci penghancuran besar? Aku belum pernah melihatnya menggunakannya sejak dia berhasil memahaminya." Ucap Moling tiba-tiba tertawa. Orang itu memiliki banyak kartu tersembunyi di lengan bajunya. Jika dia tidak dipaksa ke jalan buntu, aku percaya bahwa dia tidak akan menggunakan kitab suci penghancuran besar. Karena itu kemungkinan kau akan kecewa kali ini. Ucap Ying Huan memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum menjawab dengan malas. Tidak apa-apa, selama kita bisa mengirim orang itu terbang, itu akan menyegarkan bahkan jika kita tidak dapat melihat kitab suci penghancuran besar. Ucap Moling tertawa pelan saat berkata. Ying Huan juga mengangguk setuju ketika dia mendengar ini. Alisnya yang berwarna terang tiba-tiba terangkat saat matanya melihat ke arah medan pertempuran. Di tempat itu, Lindong sudah mengangkat kepalanya. Matanya terkunci pada susunan cahaya besar yang menekannya. Kitab suci Gua Tebing Besar ya, seni bela diri yang kuat. Area cahaya gunung dengan cepat diperbesar di mata Lindong. Namun orang tidak bisa melihat kepanikan di wajahnya. Sebaliknya senyum yang agak bersemangat mulai muncul. Dia dengan cepat menghela nafas dalam-dalam sementara Yuan Power yang agung bersiul dari tubuhnya seperti banjir. Yuan Power berteriak saat Lindong mengulurkan tangannya. Segera setelah itu, ruang di atasnya beriak dengan hebat. Detik berikutnya seolah-olah kekosongan hitam gelap telah muncul di ruang angkasa. Aura kuno yang menandakan perubahan besar menyebar terpisah dari kehampaan. Izinkan aku untuk menguji seberapa kuat tangan surgawi penjara desolut besar yang diaktifkan oleh kitab suci penghancuran besar. Ucap Lindong tersenyum sedikit. Pada saat ini, kekosongan hitam segera runtuh. Setelah itu sesosok cahaya menembus kegelapan dan muncul dalam kekosongan. Sosok cahaya itu cukup megah, dan orang bisa samar-samar melihat siluet sosok itu. Aura yang tak terlukiskan muncul dari kekosongan. Di bawah aura ini, bahkan Chen Zhen dan yang lainnya memiliki perubahan samar dalam ekspresi mereka. Itu adalah Kaisar Sunyi Agung. Chen Zhen berbicara dengan lembut. Dia agak terkejut ketika dia melihat sosok cahaya yang muncul di dalam kekosongan. "Ya," ucap Wudong mengangguk dengan wajah serius. Keduanya sadar bahwa Lindong mempraktekkan tangan surgawi penjara desolut besar. Ini adalah seni bela diri yang diciptakan oleh seorang praktisi puncak dari zaman kuno. Namun mereka tidak menyangka penguasaan seni bela diri Lindong telah mencapai tingkat seperti itu. Tangan surgawi yang memenjarakan besar yang sunyi. Sosok cahaya muncul dari dalam kekosongan. Sementara ekspresi dingin dan tegas melintas di mata Lindong. Setelah itu suaranya yang rendah dan dalam bergema di dalam hatinya. Pada saat yang sama, telapak tangannya menghadap ke atas dan meraih ke arah itu. Saat telapak tangan Lindong meraih ke atas,
Sosok cahaya dengan ruang kosong juga mengangkat tangannya dan dengan ringan meraih susunan cahaya agung yang datang menekan ke bawah. Meskipun aksi sosok cahaya itu ringan dan mudah, saat tangannya bergerak, udara dalam radius 100 kaki tampak menderita tekanan yang kuat. Cahaya yang menembus langit melonjak dan tangan kuno raksasa yang berukuran 100 kaki langsung terbentuk di atas kepala Lindong. Telapak tangan besar itu menghadap ke atas dan bertabrakan dengan keras pada susunan cahaya gunung yang datang menekan ke bawah. Pada saat ini Lindong mengangkat kepalanya. Matanya terpaku erat pada fluktuasi liar dan kekerasan yang menyebar di langit dengan cara yang tidak terkendali. Kebentuan ini menyebabkan kilatan dingin melintas di matanya. Saat kilatan dingin melintas di mata Lindong, sosok cahaya di dalam kekosongan tampak memancarkan dengusan yang sangat tua dan kuno yang datang dari zaman kuno. Ketika tangannya terkepal, semua orang bisa melihat bahwa ruang sebelumnya menjadi sangat terdistorsi. Segera setelah itu susunan cahaya gunung benar-benar mengeluarkan suara retak yang intens. Banyak retakan besar dengan cepat menyebar ke seluruh area gunung. Di dekatnya, ketika Huozhen melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah drastis. Saat ini dia buru-buru mendesak Yuan Power di tubuhnya dalam upaya untuk menstabilkan gunung. Namun sepertinya tidak ada yang bisa menghalangi telapak tangan sosok cahaya itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan semakin banyak retakan besar muncul di gunung. Sesaat kemudian, suara pecah mulai terdengar. Segera setelah itu, suara lembut perlahan bergema dari mulut Lindong. Saat suara Lindong muncul, tangan kuno yang besar itu tiba-tiba mengepal erat. Kekuatan yang menakutkan mengalir keluar darinya dan barisan cahaya gunung akhirnya tidak dapat bertahan lama. Dengan suara yang keras, itu benar-benar meledak. Gunung itu meledak sementara Huozhen di dekatnya segera terpengaruh dan dia memuntahkan seteguk darah segar. Segera kilatan dingin melonjak di matanya. Tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang dengan enggan. Namun tepat ketika tubuhnya hendak mundur, cahaya hijau keluar dari fluktuasi liar dan kekerasan di depannya. Dalam sekejap itu muncul di depannya. Huozhen tidak panik sama sekali saat melihat Lindong bergegas sekali lagi. Tombaknya tersentak dan aura tajam menusuk ke arah titik-titik fatal di sekitar tubuh Lindong. Mata Lindong sedikit acuh tak acuh saat dia melihat Huozhen terus melawan dengan keras kepala. Tubuhnya bergerak dan muncul di sebelah kiri yang terakhir. Dia mengepalkan tangannya saat batang pohon hitam besar melintas dan muncul. Ranting-ranting di batang pohon tampaknya terbuat dari logam. Itu sedingin es dan kuat. Lindong mengangkat batang pohon hitam itu dan mengayunkannya dengan keras. Itu menghantam tubuh Huozhen dengan cara yang tidak sopan. Pada saat ini, suara rendah dan dalam bergema. Tubuh Huozhen mirip dengan bola meriam saat ditembakkan ke belakang. Akhirnya itu mendarat dengan keras di tanah. Retakan menyebar di bawah tubuhnya sementara dia tanpa sadar memuntahkan seteguk darah segar. Kau telah kalah. Ucap Lindong perlahan mendarat di sisi Huozhen dan berbicara sambil tersenyum tipis. Ekspresi Huozhen saat ini sedikit mengerikan. Matanya berbisa dan dingin saat dia menatap Lindong. Dia sedikit menundukkan kepalanya. Namun saat kepalanya diturunkan, lengan bajunya tersentak dan cahaya dingin yang tajam melesat ke arah tenggorokan Lindong. Ranting hitam mencegat cahaya dingin langsung menghalanginya sementara mata Lindong menyipit. Di tanah, Huozhen tiba-tiba merasakan niat membunuh yang menusuk tulang dari tubuh Lindong ketika dia meluncurkan serangan diam-diam. Ekspresinya langsung berubah. Dia ingin berbicara, tetapi sebelum suaranya muncul, batang pohon hitam itu sekali lagi berayun dengan keras. Kali ini mengarah ke kepalanya. Huozhen jelas sedikit takut dengan tindakan kejam Lindong ini. Dia tidak menyangka bahwa tindakannya sebelumnya akan menyebabkan Lindong benar-benar melepaskan serangan mematikan. Dia yang tidak mengerti Lindong secara alami tidak menyadari bahwa lawannya ini bukanlah jiwa yang berbudi luhur yang telah menghabiskan seluruh hidupnya di sekte. Dasar lancang. Namun ketika batang pohon Lindong diayunkan,
Ekspresi salah satu tetua berpakaian abu-abu dari gua tebing besar berubah. Tubuhnya berubah dan dia langsung muncul di depan Huozen. Dengan lambaian lengan bajunya, dia menangkis batang pohon yang berayun, setelah itu jarinya menusuk Lindong. Saat jarinya bergerak, sosok tua muncul di depan Lindong. Sebuah telapak tangan terayun keluar. Dan kekuatan agung secara langsung menyebabkan lelaki tua berpakaian abu-abu itu mundur selangkah. Chen yang telah memaksa kembali pria tua berpakaian abu-abu itu berdiri di depan Lindong dan berbicara dengan suara acuh tak acuh. "Penatua Zeng, aku khawatir bukan tugasmu untuk memberi pelajaran kepada murid Sekte Daoku," ucap Chen. Pada saat ini Chen berdiri di depan Lindong. Dia sedikit tidak senang ketika dia melihat sesepuh berpakaian abu-abu. Tempat ini bagaimanapun juga adalah wilayah Sekte Dao mereka. Tindakan yang terakhir ini seolah-olah dia telah berubah dari tamu menjadi tuan rumah. "Kepala aula Chen, ini hanya pertandingan sparring. Bukankah murid Sekte Daomu sedikit terlalu kejam?" ucap penatua berpakaian abu-abu itu menatap Lindong dengan dingin sebelum berbicara. Tinju dan kaki tidak memiliki mata. Wajar saja jika seseorang terluka saat sparring. Terlebih lagi, Lindong telah memberi Huozen kesempatan untuk mengakui kekalahan lebih awal. Namun yang terakhir masih meluncurkan serangan diam-diam. Tindakan ini mungkin tetua Zeng harus mengajar dengan benar di masa depan, ucap Chen berbicara dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, ekspresi sesepuh berbaju abu-abu segera menjadi gelap dan tidak stabil ketika dia mendengar ini. Namun dia tahu di mana tempat ini. Meskipun gua tebing besar mereka juga merupakan sekte super, itu jelas tidak bisa dibandingkan dengan sekte Dao. Pada saat ini dia hanya bisa menekan amarah di dalam dirinya. Dia melambaikan lengan bajunya dan sejumlah murid gua tebing besar buru-buru maju ke depan dan mendukung Huozen pergi. Sekte Dao memang layak menjadi salah satu dari 8 sekte super. Gua tebing besarku mengaku kalah dalam pertandingan sparring ini. Jika kami memiliki kesempatan tahun depan, kami pasti akan datang lagi untuk tantangan gunung. Suasana hati tetua berpakaian abu-abu itu jelas sangat mengerikan setelah perdebatan berakhir dengan kekalahan. Segera yang dia lakukan hanyalah menangkupkan kedua tangannya ke arah Chen dan mengucapkan kata-kata sopan yang dangkal. Setelah itu dia berbalik dan memimpin para murid gua tebing besar untuk pergi dengan sikap putus asa. Sikap mereka benar-benar berbeda dari arogansi yang mereka miliki ketika mereka tiba. Pada saat ini, Lindong menyaksikan kelompok yang sedih dari gua tebing besar dan tanpa sadar mengangkat bahu. Dia baru saja akan berbicara ketika gelombang sorak-sorai meletus dari segala arah. "Anak kecil, kau harus pamer lagi." Chen memperhatikan murid-murid Sekte Dao yang bersemangat dan mau tidak mau menoleh untuk memuji Lindong. "Kau telah melakukannya dengan baik lagi kali ini. Orang-orang dari gua tebing besar itu harus berusaha menemukan celah dan mendapatkan keuntungan. Kali ini mereka datang untuk mengeluarkan tantangan gunung ketika murid-murid luar biasa dari 4 aula kami sedang melakukan retret. Jika kau tidak melakukan intervensi, kemungkinan mereka akan benar-benar berhasil hari ini. Trik seperti itu hampir tidak berguna." Lindong menggelengkan kepalanya. Reputasi sebuah sekte tidak diperjuangkan melalui taktik seperti itu. Kata-kata ini mungkin benar, tetapi jika berita itu menyebar, itu pada akhirnya tidak akan baik untuk reputasi sekte Dao kami, ucap Chen mengangguk. Matanya menyapu seluruh tubuh Lindong sambil tersenyum berkata, sebentar lagi kompetisi aula pasti akan menarik. Xiao Qingye, Muli, dan yang lainnya memanfaatkan waktu sepenuhnya untuk melakukan retret. Di sisi lain, kau adalah orang yang paling santai. Sekarang setelah kau mendapatkan kitab suci penghancuran besar, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja jika kau gagal mendapatkan hasil yang baik selama kompetisi aula, ucap Chen. Itu hanyalah gelar kosong. Apakah paman guru sangat peduli tentang itu? Ucap Lindong menyeringai saat dia bertanya. Omong kosong apa?
Aku telah menunggu selama bertahun-tahun hingga kitab suci penghancur besar muncul. Aula sunyiku akhirnya memiliki kesempatan untuk membalikan keadaan. Bagaimana aku bisa dengan mudah melepaskannya? Ucap Chen Zhen tersenyum menegur. Aku akan melakukan yang terbaik. Kakak perempuan senior Xiao Xiao dan yang lainnya tidak mudah untuk dihadapi. Ucap Lindong. Ya, Chen Zhen mengangguk. Dia berbicara sedikit lebih lama dengan Lindong sebelum pergi dengan Wudo dengan bangga. Orang bisa mengatakan bahwa tindakan Lindong untuk mengalahkan gua tebing besar kali ini telah memberi mereka sedikit wajah. Bagaimanapun, Lindong adalah murid dari aula sunyi mereka. Setelah Chen Zhen dan Wudo pergi, murid-murid dari Sekte Dao di sekitarnya segera melonjak seperti banjir. Mata mereka yang penuh gairah menyebabkan Lindong merinding. Hei, terima kasih. Sebuah tangan halus dari kerumunan menepuk bahu Lindong. Yang terakhir menoleh dan melihat wanita muda itu. Ying Huan tersenyum sambil menatap Lindong. Matanya yang besar memang mengandung rasa terima kasih. Jika Lindong tidak ikut campur kali ini, kemungkinan dia harus menghadapi Huo Zhen. Dari kekuatan yang terakhir ditampilkan, tampaknya dia hanya memiliki peluang kemenangan 50% bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya. Aku juga seorang murid Sekte Dao, ucap Lindong tertawa pelan. Mata besar Ying Huan meliriknya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia sedikit tidak puas dengan jawaban ini. Setelah ragu-ragu sejenak dia berkata, "Karena penampilanmu cukup bagus, aku akan mengingatkanmu dengan ramah bahwa Ye King dan Muli saat ini sedang berusaha mencapai tahap 9 Yuan Nirvana. Jika mereka berhasil, kemungkinan kesulitan menaikkan peringkat aula sunyi selama kompetisi aula ini akan meningkat pesat," ucap Ying Huan. Lindong sejenak terkejut. Segera dia tersenyum dan mengangguk. Ye King dan Muli masing-masing adalah murid terkuat dari aula bumi dan aula banjir. Tidak mengherankan bahwa mereka memiliki kualifikasi untuk mencoba tahap 9 Yuan Nirvana. Setelah Ying Huan memberikan pengingat ini kepada Lindong, dia segera berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Lindong menyaksikan sosok Ying Huan yang pergi dengan tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke arah murid-murid Sekte Dao di sekitarnya sebelum pergi bersama Molly. Pada hari-hari berikutnya, masalah Lindong mengalahkan gua tebing besar dengan cepat menyebar di dalam Sekte Dao. Ini menyebabkan keributan yang cukup besar lagi. Namun hampir semua murid Sekte Dao merasa bahwa mereka merasa bebas. Bagaimanapun, murid gua tebing besar telah bertindak cukup angkuh ketika mereka tiba, menyebabkan seseorang merasa marah hanya dengan melihat mereka. Dalam situasi seperti itu, Lindong telah campur tangan dan pada akhirnya membalikan situasi dan menggagalkan rencana gua tebing besar. Tanpa disadari, reputasi Lindong di antara murid-murid Sekte Dao berangsur-angsur melambung. Itu bahkan menunjukkan tanda-tanda hampir sebanding dengan Ying Xiao Xiao, Ye King, dan Muli, yang merupakan murid top dengan pengalaman yang hebat. Pada saat ini, kemungkinan tidak ada yang akan berpikir bahwa Lindong tidak berpengalaman dan kurang reputasi. Singkat cerita, setelah tantangan gunung, hari-hari Lindong sekali lagi kembali normal. Saat hari-hari yang membosankan dan biasa ini berlalu, hari kompetisi aula sudah semakin dekat. Suasana di seluruh Sekte Dao tumbuh semakin eksplosif. Semua murid saling menggosokkan tangan dan menunggu peristiwa terbesar tahun ini. Pada saat ini seorang pria muda duduk di batu yang menonjol dari tepi gunung di dalam Sekte Dao. Sebuah platform besar terletak di bawah. Ada cukup banyak murid Sekte Dao berkumpul di sana untuk berlatih dan bertanding dan suasananya agak hidup. Mata Lindong sedikit linglung saat dia diam-diam memperhatikan peron. Hampir setahun telah berlalu sejak dia tiba di Sekte Dao. Dia bertanya-tanya bagaimana keluarganya sekarang. Kemungkinan apa yang dicapainya akan menjamin kehidupan yang stabil dan damai bagi ayahnya dan yang lainnya di Kekaisaran Yan Besar. Aku ingin tahu bagaimana keadaan gadis itu. Pikiran Lindong berubah dan seorang gadis berwajah oval yang cantik dan menggemaskan muncul di benaknya.
Saat sudut mulut Lindong tanpa sadar terangkat untuk membentuk lengkungan yang sangat lembut. Tersenyum sedemikian rupa, apa yang kau pikirkan? Sementara Lindong tenggelam dalam ingatannya, tawa yang indah tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, itu juga membuatnya pulih kembali. Pada saat ini Ying Huan sedikit menoleh untuk melihat Lindong. Sinar matahari menembus cabang-cabang pohon dan menyebar ke bawah, menyebabkan mata besar wanita muda yang awalnya cerah dan indah diwarnai dengan cahaya lembut, membuatnya tampak sangat cantik. Aku sedang memikirkan tentang taruhan di antara kita, ucap Lindong dengan malas merenggangkan tubuhnya sambil berkata dengan nada menggoda. Ying Huan yang awalnya ingin mengolok-olok Lindong segera memutar matanya yang besar setelah mendengar kata-kata ini. Kakinya juga diam-diam mundur selangkah. Sepertinya seseorang benar-benar berniat untuk berpura-pura tidak tahu dan menarik kembali kata-katanya. Ucap Lindong tersenyum sedikit saat berkata. Mendengar kata-kata ini, wajah Ying Huan langsung memerah. Siapa yang akan menarik kembali kata-katanya? Aku akan menghapus semua hutang di antara kita hari ini. Katakan padaku, apa yang kau ingin aku lakukan? Saat dia menatap ekspresi di wajah Ying Huan yang telah memutuskan untuk berhati-hati terhadap angin, Lindong merasa ingin tertawa. Namun dia menahannya. Dia tidak ada hubungannya, oleh karena itu tatapannya mulai perlahan menyapu sosok indah dan cantik Ying Huan. Wajah cantik Ying Huan berangsur-angsur memerah karena sikap tak kenal takut Lindong yang menyapu matanya ke arahnya. Namun Huan yang dipenuhi dengan pikiran aneh bukanlah orang biasa. Setelah wajahnya memerah sesaat, matanya yang besar tiba-tiba menyipit seperti kucing. Segera dia mengulurkan tangannya dan jimat giok emas gelap muncul. Jarinya yang halus bermain dengan batu giok itu. Benda ini akan mampu mengirimkan apapun yang diucapkan di sini kepada ayahku. Karena itu, kau harus berhati-hati ketika berbicara, ucap Ying Huan. Ekspresi Lindong membeku sesaat. Setelah itu, dia dengan kejam berkata, anggap dirimu kejam. Meskipun Lindong jarang takut pada apapun, dia masih memiliki rasa hormat dan ketakutan terhadap Master Sekte Dao, yang saat ini merupakan salah satu ahli top di wilayah Suan Timur. Karena itu, bahkan dengan karakternya dia tidak akan melakukan sesuatu yang berani seperti menggoda putri orang itu di depannya. Pada saat ini Ying Huan menyaksikan Lindong menyusut kembali. Baru saat itulah dia dengan penuh kemenangan melambaikan batu giok di tangannya dan menyimpannya. Lindong tidak berdaya memutar kepalanya. Dia mengarahkan pandangannya ke platform di bawah. Segera setelah itu dia menengus angin yang harum. Ketika dia menoleh, dia melihat bahwa Ying Huan sudah duduk di sampingnya. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan sitar zamrud muncul dalam sekejap. Untuk menghentikanmu mengatakan bahwa aku tidak menepati janjiku, aku akan memainkan lagu untukmu. Selain ayah dan kakak, tidak ada seorang pun di Sekte Dao yang memiliki hak istimewa seperti itu. Ucap Ying Huan memiringkan kepalanya menatap Lindong dan berkata dengan senyum lembut. Mendengar kata-kata ini, Lindong terkejut sesaat. Dia baru saja akan berbicara ketika tangan wanita muda yang tanpa cacat dan halus mendarat di sitar. Sesaat kemudian suara lembut yang mirip dengan suara alam perlahan menyebar. Banyak teknik yang telah dipraktikkan Ying Huan semuanya adalah serangan gelombang sonik. Oleh karena itu permainan sitarnya telah mencapai puncak. Selain itu, musik sitarnya memiliki beberapa fluktuasi aneh yang menyertainya. Tampaknya mampu menembus ke dalam pikiran seseorang sedikit demi sedikit dan menetap di bagian terdalam dari jiwa seseorang. Mata Lindong tidak bisa membantu tetapi perlahan tertutup ketika musik sitar yang merdu ini terdengar. Tubuhnya yang semula tegang juga benar-benar rileks saat ini. Pada saat yang sama, pertahanan di sekujur tubuhnya kemungkinan paling lemah selama bertahun-tahun pelatihannya. Setelah permainan yang indah itu, Lindong juga akhirnya tertidur dengan lelap. Dan setelah beberapa saat, dia akhirnya terbangun. Terima kasih, ucap Lindong menoleh. Dia memandang Ying Huan yang dengan lembut meletakkan sitar zamrud di kakinya.
Pada saat ini, dia tersenyum manis. Semuanya jelas dan cerah dan sepertinya bisa memurnikan seseorang. Sebuah gunung, sebuah batu hijau, seorang wanita muda, sebuah sitar. Mata Lindong dengan lembut terkulai saat dia menangkap pemandangan indah ini di dalam hatinya. Meskipun laguku memiliki efek yang mempesona, itu tidak akan berpengaruh jika kau memiliki niat untuk bertahan melawannya, ucap Ying Huan Huan tertawa. Setelah suaranya memudar, Ying Huan Huan memeluk sitar dan berdiri dengan goyah. Dia dengan lembut merenggangkan pinggangnya. Segera setelah itu, Lindong melihat wajah muda itu tiba-tiba berubah muram. Dalam tatapan itu ada sedikit kekhawatiran. Lindong tertegun sejenak karena perubahan ekspresi Ying Huan Huan. Setelah itu dia juga beralih ke sumber gangguan. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.